balik lagi di Faperta FM dengan aku, Oktavinda, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2023. Oke, di episode kali ini Faperta FM menghadirkan salah satu narasumber yang gak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Ada di depan aku, Mas Davi. Halo Mas Davi. Halo Kak Vinda. Panggilnya Vinda aja deh Mas. Oh Vinda. Iya, Vinda. Pinda juga boleh. Oke. Oke. Nah, jadi di depan aku ini ada Mas Davi, narasumber di Faperta FM episode kali ini. Mungkin sebelum kita memasuki ke inti pembicaraan, dari Mas Davi bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Vinda. Sebelumnya, halo semuanya. Kenalin, aku Muhammad Hadilistan, biasa dipanggil Davi. Aku merupakan mahasiswa agroteknologis semester 5 atau angkatan 2022. Oke, berarti ini udah semester 5 ya Mas? Iya. Agroteknologi. Nah, jadi tema podcast kali ini kan kita mau membahas mengenai pertukaran pelajar ya Mas. Setahu aku ini Mas Davi ini merupakan salah satu mahasiswi pertukaran pelajar di Universitas Hasanuddin. Nah, itu dari Mas Davi mungkin bisa diceritakan kok bisa menjadi salah satu mahasiswi tersebut gitu. Perjalanannya gimana? Oke, sebelumnya mungkin aku sedikit breakdown dari awal banget. Bahwasanya aku keterima pertukaran mahasiswa Merdeka ini karena awalnya aku lihat aku main di asrama UNS itu ada perkumpulan mahasiswa dari luar Jawa. Nah, itu tuh mereka tuh lagi ngadain kayak perkumpulan gitu. Nah, aku penasaran kok mereka pada pakai helmet yang berbeda, warnanya beda-beda dan bisa kumpul di UNS tuh acara apa sih? Nah, aku ya tanpa mikir malu kayak nyeletuk ke salah satu kakaknya kayak kak boleh nanya nggak sih ini tuh ada program apa kok bisa ada banyak almet ke UNS gitu. Nah, mereka akhirnya sharing ke aku, kebetulan aku sama temanku tuh. Nah, sharingnya tuh kayak kami tuh ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi awalnya aku dapat motivasi itu dari mereka. Oh, ternyata ada tuh program kita bisa bertukar belajar di luar universitas kita, di luar daerah kita. Nah, itu kayaknya kalau aku pikir-pikir waktu itu kan wah itu kayaknya seru banget bisa kenal budaya luar juga, terus kita bisa naik pesawat, terus ya pokoknya hal-hal yang banyak yang aku pikir itu waktu itu dari situ sih. Akhirnya setelah sharing session itu aku setelah di rumah kulik-kulik lagi kalau program PMM atau pertukaran mahasiswa Merdeka itu apa, dan ternyata PMM ini merupakan mobilisasi dari Kemendikbud buat mahasiswa seluruh Indonesia mau PTN atau PTS bisa belajar di luar daerahnya gitu. Oh, jadi ini merupakan salah satu program Kampus Merdeka ya Mas? Betul. Itu Mas Davi berarti waktu ikut pertukaran pelajar itu semester berapa Mas? Aku kemarin karena ini semester 5, aku ikut pertukaran mahasiswa Merdeka itu semester 4. Jadi selama 1 semester aku belajar di Universitas Hasanuddin begitu. Oh, nah itu di sana berapa lama nih Mas? Kalau misalnya timeline dari kampus Merdeka itu masing-masing membebaskan untuk tiap univ mengambil timeline akademik atau kalender akademik seleluasa mereka. Nah, kebetulan karena aku keterima di Universitas Hasanuddin itu mereka timeline akademiknya hanya 4 bulan aja. Jadi ya itu aku dari mulai di sana tuh dari bulan pertama sampai bulan keempat. Oh, berarti itu sistemnya kayak kita yang mengajukan universitas sendiri gitu, tujuannya mau kemana gitu? Nah, ini menarik buat dibahas. Jadi kalau misalnya kita semua tahu atau bahkan Pinda itu
UNS itu pakai jalur apa, itu kayak kita mau UTBK. Oh. Nah, jadi kita milih univ, iya. terus tes gitu. Oh, ada tesnya ya Mas? Ya. Wah. Oh, berarti setelah itu nanti kalau misalkan kita nggak keterima di pilihan pertama, nanti diturunin ke pilihan kedua gitu? Ya, itu. Kalau misalnya PMM ini atau pertukaran mahasiswa merdeka ini nggak hanya 2 univ yang kita tuju, jadi kita bisa apply, bisa daftar hingga 7 univ. Wow. Nah, tapi syaratnya mahasiswa itu berasal dari mahasiswa di bawah naungan Kemendikbud, terus mereka itu harus mendaftar menuju ke universitas pulau selain pulau tujuan mereka, kayak misalnya nih UNS. Yeah. Nah, pindah kuliah di UNS. Nah, pindah kan berasal dari Pulau Jawa. Yeah. Nah, otomatis pindah nggak bisa milih universitas tujuan di Pulau Jawa. Wow. Gitu. Jadi harus luar Jawa sebebas-bebasnya 7 univ. Tapi menarik sih Mas kalau misalkan di luar dari pulau kita, karena ya seperti yang dikatakan Mas Davi tadi tuh kayak menarik gitu loh, kita bisa belajar budaya yang ada di luar daerah kita. Nah itu kan selama pertukaran pelajar itu berarti kegiatannya Mas Davi ngapain? Programnya gitu? Oke, nah selama aku keterima di sana, nah kan mulai dari awal itu aku persiapan berkas, terus hal yang pertama itu pasti di semua seleksi pasti administrasi berkas. Nah itu administrasi berkas itu ada cukup banyak, kayak misalnya transkrip nilai kita itu berapa, terus ada asuransi kesehatan apa enggak, terus ada surat rekomendasi dari fakultas juga, terus bahkan kita harus menghubungi PA kita buat merekomendasikan kita kalau ini udah cukup nih buat ikut pertukaran. Nah itu bisa kita bilang juga ke dosen-dosen matkul lainnya gitu. Nah setelah itu kan udah semua berkas udah terpenuhi, kita tes. Nah setelah tes itu tadi tesnya itu ada tes wawasan kebangsaan atau kebinekaan, dan juga ada tes psikotes. Nah setelah lolos ke tahap 2 itu, kedua tahap itu kita langsung bisa dibilang nanti ada email masuk keterima. Nah keterima di sana setelah kita onboarding atau pembukaan di sana, nanti programnya itu ada namanya program khusus dari PMM, namanya adalah Modul Nusantara. Wow, nah, apa itu Mas? Modul Nusantara itu adalah suatu program yang dimiliki oleh PMM untuk para mahasiswa itu bisa mengenal kebudayaan, terus juga nilai-nilai sosial, adat istiadat, terus individualnya juga itu bisa belajar dari situ semua. Nah programnya ada 4. Yang pertama itu ada kebinekaan, yaitu mengenal budaya-budaya di Sulawesi. Kebetulan aku kan di Sulawesi. Nah yang kedua itu ada inspirasi, program tujuannya buat menginspirasi para mahasiswa itu, kayak misalnya menghadirkan tokoh-tokoh terkenal dari sana ataupun yang lainnya. Yang ketiga kontribusi sosial, jadi kita juga selain belajar itu kita berkontribusi, kayak misalnya melakukan kegiatan sosial di sana, di pantai, di panti asuhan atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah refleksi ini fungsinya adalah untuk kita lebih mengenal diri kita, kayak mengevaluasi sejauh mana kita bisa bergerak dan berdampak gitu. Oh berarti selama di sana itu nggak yang kuliah duduk gitu doang, nggak ya Mas? Enggak, jadi modul Nusantara ini dilaksanakan per minggu. Wow. Nah jadi setiap menarik sih. Nah jadi setiap capek kuliah nih, capek mikir, kita pasti refreshing di akhir pekan. Gitu.
Nah ini karena sebenarnya aku pengen tahu lebih banyak ya Mas, tapi karena waktunya terbatas, jadi kayaknya kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya aja. Boleh. Nah kira-kira selama ikut pertukaran pelajar ini, kira-kira Mas Davi merasakan benefit apa Mas? Oke, untuk benefitnya bisa aku bilang cukup banyak ya dari program-program yang lain, karena ini juga berasal dari pemerintah langsung. Yang pertama yang pasti adalah kita bisa memilih konversi matkul kita itu sampai 20 SKS. Wow. Nah itu kan banyak banget ya. Yeah. Kalau misalnya program lain mungkin cuma bisa 10 SKS ataupun belasan, tapi kita itu di PNM bisa sampai 20 SKS. Jadi ya kayak kuliah biasa di univ asal kita, tapi kita tuh cuma beda tempat belajar. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat bantuan biaya hidup. Jadi kayak nah per itu. bulan ini mungkin yang paling menggiurkan ya. Jadi per bulan itu kita dapat apa namanya, kayak gaji lah. Iya. Nah gaji atau bantuan dana dari pemerintah selama hidup di sana. Nah per bulan itu kurang lebih kisaran 2 juta. Oh, Gitu. 2 juta 4 bulan berarti wow, Ya, lumayan betul. sih itu. Wow. Ya, lumayan banget sih emang. Lumayan banget. Jadi selama 4 bulan, per bulan itu dikirim. Iya. Jadi ya untuk membantu hidup di sana agar ya termudahkan, itu pemerintah juga memberikan akomodasi seperti itu. Kemudian benefitnya yang pasti pengalaman, kita bisa kenal teman-teman dari luar daerah kita, bisa berrelasi, terus memahami pola pikir mereka, terus cara menghargai orang lain itu seperti Iya. apa, toleransi itu banyak banget. Wow, keren sih benefitnya cukup lumayan ya. Ini kalau misalkan kita tambah satu pertanyaan lagi, apakah masih diperbolehkan? Boleh, banyak juga nggak apa-apa ini. Oke, satu aja ya Mas. Jadi mungkin singkat aja, nanti lengkapnya yang ingin bertanya-tanya tentang itu bisa ke Mas Davi, Instagramnya nanti dicantumkan ya, tolong. Boleh, nanti Bentar ya. langsung tanya-tanya. Ya, mungkin bisa dijelaskan singkat tentang ini Mas, tips and triknya, atau mungkin gimana bisa lolos gitu. Oke. Mungkin tips and triknya itu seperti program pada umumnya, bahwasanya kita itu harus apa ya, harus mempertahankan IPK kita. Nah kalau syarat pertama IPK kita itu istilahnya apa ya, kurang, itu ya pasti udah nggak lolos di administrasi. Setelah itu kita harus persiapan fisik dan mental juga, karena kan mungkin dari beberapa teman di sini itu ada yang belum pernah merantau atau bahkan ke luar pulau. Nah itu harus siap banget tuh, kayak mentalnya, fisiknya, harus apa ya, nggak sakit-sakitan juga, itu poin pentingnya. Dan yang ketiga, perbanyak literasi tentang Indonesia, kayak misalnya ya untuk mengerjakan tes nanti ya itu kayak wawasan kebangsaan kita itu diuji, terus mengenal diri kita itu sebaik mana, sejauh mana itu juga diuji. Jadi ketiga poin itu juga sangat-sangat penting sih untuk menentukan kita bisa lolos apa enggak menurutku. Oh wow, keren sih. Mungkin ini bisa dicatat ya teman-teman semua. Ini karena sudah dikode-kode dari kameramen ya Mas ya. Oke. Jadi mungkin untuk podcast hari ini cukup sampai situ. Mungkin sebelum aku tutup ada closing statement dulu. Oke, mungkin closing statementnya nggak usah motivasi banget ya. Ya. Kayak ini sih, kalian harus explore diri kalian sejauh mungkin agar kalian juga bisa lebih luas memahami pola pikir orang banyak itu seperti apa. Kalian juga bisa mengambil pengalaman dari mereka dan bisa menerapkannya di lingkungan sehari-hari kalian seperti itu. Oke, keren sekali buat Mas Davi. Oke, terima kasih ya Mas buat perbincangan yang singkat ini. Sebenarnya aku pengen tanya lebih banyak ya, tapi karena waktunya terbatas, jadi nggak bisa. Oke, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja ke IG-nya Mas Davi. Nanti editor bisa dicantumkan ya.
Terima kasih buat episode kali ini. Terima kasih buat Mas Davi. Terima kasih buat semua yang nantinya menonton. Dari aku, Octavia, pamit undur diri. Bye-bye.